Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merindasia, NIM 2020-3136. Di sini saya akan menjelaskan materi kami dari kelompok 1, yaitu yang pertama, pengertian pasar. Pasar adalah usaha untuk memperkirakan permintaan secara kuantitatif. Yang kedua, pasar berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, pasar potensial, yaitu sekumpulan konsumen yang menyatakan berminat pada produk atau jasa tertentu. Yang kedua, pasar tersedia, yaitu sekumpulan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada produk atau jasa tertentu. Yang ketiga, pasar yang dilayani atau pasar-pasaran, yaitu bagian dari qualified available market yang ingin dilayani organisasi. Yang keempat, pasar penetrasi, yaitu sekumpulan konsumen yang benar-benar telah membeli produk atau jasa tertentu. C. Penentuan pasar. Yang pertama, penentuan struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. 2. Tipe utama pengukuran pasar. Yang pertama, penjualan aktual, menggambarkan jumlah penjualan produk, jasa, dan perusahaan. Yang kedua, ramalan penjualan, merupakan perkiraan tingkat permintaan untuk jasa yang akan datang. C. Potensi pasar, menggambarkan batas permintaan tertinggi untuk suatu produk atau jasa dalam waktu tertentu. 3. Potensi pasar yang absolut. Pasar absolut menggambarkan total rupiah atau unit volume yang dapat terjual. 4. Keputusan yang membutuhkan perkiraan potensi pasar absolut. Yang pertama, menilai peluang pasar. Yang kedua, menetapkan kuota atau sasaran penjualan. Yang ketiga, menentukan jumlah gerai retail. 5. Potensi pasar relatif adalah presentase penyebaran potensi pasar di antara berbagai bagian dari sebuah pasar tertentu, seperti wilayah geografis atau kelompok-kelompok pelanggan. Yang keenam, manfaat pengukuran potensi pasar relatif. Yang pertama, mengalokasikan pengeluaran promosi. Yang kedua, mengalokasikan wilayah yang di berbagai wilayah pemasar. Yang ketiga, menempatkan fasilitas perusahaan. 7. Estimasi pasar saat ini. Yang pertama, estimasi potensi pasar total. Yang kedua, estimasi permintaan pasar wilayah tertentu. Yang ketiga, estimasi penjualan industri dan pasar. D. Kekuatan pasar. Ada beberapa kekuatan pasar. Yang pertama, kekuatan pasar yang besar mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap penggunaan produk jasa, produk hasil produksi dari suatu perusahaan. Yang kedua, tingkat kekuatan pasar dapat diketahui melalui hubungan antara struktur pasar, perilaku, dan kinerja pasar, serta dari kekuatan pasar secara relatif. Yang ketiga, kekuatan pasar juga dapat diketahui dari fungsi distribusi dalam riset pemasaran. Yang keempat, kekuatan pasar juga dapat diamati melalui pasar. Yang kelima, pengaruh kekuatan pasar dapat diterapkan pada jenis pasar persaingan tidak sempurna. Faktor-faktor yang mengurangi kekuatan berkembang. Yang pertama, koperasi. Kedua, kekurangan. Ketiga, fenomena. Di sini ada pertanyaan dari Marcelina Fitri.
faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan kekuatan pasar? Jawabannya, yang pertama, elastisitas permintaan. Yang kedua, hambatan masuk. Yang ketiga, diferensiasi masuk produk. Yang keempat, ketidaksempurnaan informasi. Terima kasih.